Roh Kudus mengajar begini, saudara. Ada beberapa panggilan dalam kehidupan kita sebetulnya yang kita harus perhatikan. Ada panggilan untuk maksud hal atau hal yang tinggi, atau panggilan untuk hal yang rendah. Makin tinggi suatu panggilan, makin berat tuntutan yang Allah minta dalam roh kita. Makin rendah suatu panggilan, makin mudah sebetulnya untuk mencapainya dalam roh kita. Panggilan yang paling rendah menurut saya, sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan, adalah panggilan untuk mencukupi dan menyenangkan dan memakmurkan hidup kita sendiri. Sebagai orang percaya, saya melihat sebagian besar orang Kristen, bahkan itu orang-orang yang aktif dalam gereja, bahkan termasuk hamba Tuhan, pendeta juga kena ini. Mereka adalah orang-orang yang digerakkan oleh dorongan untuk sekedar mencukupi akan kebutuhan pribadi dan keluarganya. Jadi semua aspek hidupnya itu berpusat kepada bagaimana supaya aku bisa selamat, bagaimana supaya aku bisa diberkati, bagaimana supaya aku bisa kelimpahan, bagaimana supaya aku bisa hidup dengan tenang dan nyaman. Dan saya mau katakan itu panggilan yang paling rendah dalam kehidupan kita. Tentu tidak ada orang yang dipanggil untuk mengacau, menghancurkan orang lain, karena kita semua adalah anak-anak Tuhan. Lalu panggilan yang kedua adalah lebih tinggi dari yang pertama, yaitu panggilan untuk menjadi berkat bagi yang lain pada saat ini. Artinya begini, orang-orang ini adalah orang-orang yang sekedar dipanggil atau menfokuskan dirinya kepada apa yang dia hadapi pada hari ini, dengan tujuan pada hari yang sama atau waktu yang sama dia sudah bisa melihat akan hasilnya. Kalau kita melayani, maka kita berharap pada saat ini juga aku akan melihat akan hasilnya. Jadi semua yang dia kerjakan adalah supaya pelayanannya, supaya hidupnya pada hari ini dia sudah bisa menikmati akan buah-buah yang ada. Itu sudah jauh lebih baik daripada yang pertama. Kalau yang pertama semua difokuskan kepada kepentingan dirinya sendiri, semuanya. Kalau itu tidak ada sangkut paut dengan pribadinya, dengan keuntungan pribadinya, langsung dia menarik diri. Ada yang kedua, orang-orang yang sudah mulai meninggalkan akan kepentingan pribadinya, lalu dia mulai untuk berpikir, aku mau melayani Tuhan. Nah, pelayanan yang dikerjakan, dia berharap sekali saat ini juga ada hasil yang nyata. Orang ini sudah lebih baik panggilannya, tapi biasanya tidak tahan dengan ujian waktu. Dia ingin sesuatu yang instan, yang segera. Dia ingin bisa melihat akan hasilnya. Yang ketiga adalah pelayanan yang dikerjakan sekedar untuk membuka jalan bagi orang lain untuk bisa melayani. Orang seperti ini adalah orang seperti Yohanes Pembaptis. Saudara bayangkan, sekian puluh tahun Alkitab berkata, dia tinggal di padang gurun, dia makan belalang dan madu hutan. Hanya itu yang dia makan. Pakaiannya dari kulit binatang, dan dia teriak-teriak di padang gurun menyiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Kelahirannya sudah merupakan keajaiban, karena sebetulnya ayahnya tidak percaya bahwa dia akan lahir. Elizabeth sudah cukup tua untuk bisa punya anak pada waktu itu. Ketika dia lahir, maka perkataan dari Sakaria berkata bahwa dia menubuatkan akan anak itu, dia menjadi pembuka jalan bagi Mesias yang dinantikan orang-orang pada waktu itu. Kemudian dia masuk ke padang gurun, dia makan belalang dan dia minum madu hutan, bukan dan tidak pernah bisa menikmati lagi akan duniawi. Dia habiskan bertahun-tahun di padang gurun. Lalu ketika dia keluar, hanya beberapa saat singkat sekali, persiapan yang begitu lama hanya dinikmati kemuliaan sepertinya singkat sekali.
menunggu saatnya Yesus menampakkan dirinya. Ketika Yesus menampakkan dirinya, dia berkata, inilah anak domba Allah yang mengangkut dosa seluruh isi dunia. Dan selesai tugasnya, dia baptiskan Yesus dan kemudian selesai. Dia harus masuk penjara dan dipenggal kepalanya. Tugasnya selesai. Ini lebih berat panggilan seperti ini, saudara. Yang pertama hanya orang yang mencari akan kepentingan pribadinya. Yang kedua orang yang mengharapkan hari ini aku melayani, hari ini aku butuh bukti proof ada hasil dalam hidupku. Tapi yang ketiga adalah orang yang membuka jalan bagi orang lain. Ini lebih berat. Yohanes sedikit banyak dia sudah sempat menikmati buah pergumulan di padang gurun. Ketika dia melihat begitu banyak orang minta dibaptiskan dan bertobat dari dosanya. Tetapi ternyata dia hanya berkata, aku hanya suara yang berseru-seru. Aku bukan siapa-siapa, aku hanya suara. Tapi untuk menjadi suara, dia habiskan puluhan tahun di padang gurun. Hidup tidak seperti manusia normal lainnya. Sengsara hidupnya secara manusiawi. Dia hanya habiskan beberapa tahun untuk berteriak, ini loh anak domba Allah yang engkau harus ikuti. Dia perintahkan 2 orang murid terbaiknya ikut Yesus. Lalu kemudian selesai, dia masuk penjara, dipenggal kepalanya, mati. Dan yang lebih berat daripada itu adalah panggilan untuk menjadi seperti Nabi Yeremia. Kenapa, saudara? Kalau Yohanes masih bisa menyaksikan, menikmati buah pelayanannya selama di bumi. Anda tahu Nabi Yeremia? Dia berkhotbah selama 50 tahun. Dan selama 50 tahun tidak satu orang pun bertobat, saudara. Saya pernah bertanya, Tuhan, kalau begitu Nabi Yeremia bukan nabi yang berbuah dong. Selama 50 tahun dia menyampaikan firman dan tidak satu orang pun yang bertobat. Ketika saya berdoa, Roh Kudus berkata begini, kamu keliru. Yeremia buahnya luar biasa. Saya bilang, mana buktinya Tuhan? Hanya beberapa orang yang simpati. Dia pernah teriak begini, jangan ngungsi ke Mesir. Orang Israel berbuat apa? Tangkap Yeremia, ajak ngungsi ke Mesir sekalian. Dia berteriak jangan ke Mesir, dipaksa untuk ke Mesir. Kurang ajar gak, saudara? Berapa kali ditampar oleh nabi-nabi palsu? Berkali-kali masukkan sumur yang kering, tutupi di sana. Tersiksa 50 tahun. Dia mengeluh berkali-kali tentang jabatannya. Baca kitab Yeremia, ngaku dia berkata begini, Tuhan, engkau membujuk aku, engkau nipu aku Tuhan, dan aku biarkan diriku tertipu. Engkau panggil aku, nyatanya sengsara hidupku. Dia berkata, celakalah hari di mana aku dilahirkan. Untuk apa aku harus dilahirkan? Dia mengutuki dirinya sendiri. Sengsara betul 50 tahun, tidak satu orang pun bertobat, saudara. Ketika saya berdoa, saya tanya, Tuhan, mana buah nabimu ini? Menurut kaum teolog termasuk nabi besar zaman itu. Saya berkata, mana bukti dia nabi besar? Tidak satu orang pun bertobat. Pada waktu itu Roh Kudus berkata, Yeremia dipanggil memang hanya sebagai suara yang berbicara. Suara itu bukan untuk generasinya, tapi suara itu untuk ribuan generasi setelah dia. Sampai hari ini kita punya kitab Nabi Yeremia. Betapa luar biasanya kita diberkati lewat kitab itu, saudara. Zaman dia hidup tidak ada buahnya. Ketika dia mati, tahun-tahun setelah itu, orang-orang Yahudi membaca kitab Nabi Yeremia. Sanggup gak, saudara? Sampai matinya tidak melihat akan buah kenyataan yang dia sampaikan itu merubah hidup banyak orang. Sedangkan yang namanya Yunus, saudara, dia bernubuat, seluruh kota bertobat, seluruh kota ini dia bertobat, seluruhnya, dari raja sampai binatang puasa, hanya mendengar apa yang Yunus ini katakan. Dia menyaksikan kota itu bertobat, dia menyesal kenapa bertobat kota itu. Yeremia, kadang-kadang orang itu untuk berkata puas susah, saudara.
Dia bernubuat, yang dinubuatnya bertobat, masih nyesel. Kenapa kok bertobat? Yeremia khotbah 50 tahun, tidak satu pun bertobat. Dia dihajar, disiksa begitu rupa, sampai akhirnya mati. Tidak satu orang pun berkata, baiklah Yeremia, aku berbalik ikut dengan Tuhan Allah yang engkau sembah. Tidak satu orang pun, saudara. Menurut saya, itu panggilan yang paling berat yang pernah Allah minta kepada anak-anaknya. Engkau hanya jadi suara untuk generasi mendatang dan bukan generasi hari ini. Saudara tahu di mana letak kekuatan dari Yeremia? Ayo buka bersama dengan saya, saudara. Buka kitab Nabi Yeremia, pasal yang ke-15. Yeremia 15, mulai ayat yang ke-10. Celaka aku ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku, seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percideraan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan atau orang yang menghutang kepada siapapun, tetapi mereka semuanya mengutuki aku. Sungguh ya Tuhan, aku telah melayani engkau dengan sebaik-baiknya dan telah membela musuh di depanmu pada masa kecelakaannya dan kesesakannya. Dapatkah orang mematahkan besi dari utara dan tembaga? Harta kekayaanmu dan bangsa-bangsa dan barang-barang perbendarahanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran segala dosamu di segenap daerahmu. Aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku telah mencetus api yang akan menyala atasmu. Engkau mengetahuinya ya Tuhan, ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabarmu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena engkau. Lalu perhatikan ayat 16, saudara. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan bagiku. Sebab namamu telah diserukan atasku ya Tuhan Allah semesta alam. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersendau gurau. Karena tekanan tanganmu aku duduk sendirian. Sebab engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapa penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah sukar disembuhkan? Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Karena itu beginilah jawab Tuhan. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dan tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Nah, dengar baik-baik. Orang ini mengeluh, nabi ini mengeluh luar biasa. Kenapa? Karena jabatannya. Dia berkata, aku jadi perbantahan banyak orang. Aku gak pernah utang, gak pernah ngutangi. Mereka semua memusuhi aku. Oleh karena apa? Aku melayani engkau dengan sebaik-baiknya Tuhan. Aku beritakan firman-Mu, kebenaran aku sampaikan. Mereka memusuhi aku. Dan sungguh dia merasa tertekan dengan jabatannya. Sampai pada akhir matinya Yeremia tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana mereka bertobat. Tapi rupanya tanpa dia tahu, Allah menyiapkan setiap perkataannya untuk generasi mendatang. Apakah kita masih punya hati yang besar untuk berkata, yang kukerjakan hari ini bukan untuk aku nikmati sendiri, biarlah orang lain yang menikmati hasilnya. Saudara, orang ini punya panggilan yang paling mulia. Menurut saya secara manusia paling berat dalam hidupnya.
Dia mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dia lihat hasilnya, tapi orang lain yang menikmatinya. Begitu berat tekanan dalam hidupnya, bukan hanya roh tapi jiwa dan fisiknya kena semuanya. Nah, di dalam keadaan seperti itu, dia mengungkapkan rahasia kekuatannya, yaitu apa? Makan firman Tuhan dan mengucapkan apa yang berharga dan bukan apa yang hina. Dengar baik-baik. Kalau saudara dan saya belajar untuk makan firman dalam hidupmu, yang keluar dari perkataanmu adalah firman. Tapi kalau engkau makan semua sampah dunia, yang keluar dari mulut kita sampah dan hina. Kalau yang kita masukkan itu semua kepahitan, yang keluar juga akan kepahitan dari mulut kita. Kalau sebaliknya, yang kita makan itu firman dalam hidup kita. Setiap kali engkau bicara dengan orang, engkau akan bicara firman Allah yang hidup. Bagaimana panggilan kita? Tergantung Anda cek perkataan tiap harimu apa, bersama dengan orang-orang di sekitarmu. Kalau engkau keluhkan itu semua kepentingan pribadimu yang terabaikan, semua doa-doa yang tidak pernah terjawab, semua tumpuan kebutuhan yang tidak pernah bisa dipuaskan, saya berkata, engkau di level yang pertama. Hidup hanya untuk dirimu sendiri. Tapi kalau setiap hari engkau bicara tentang pelayanan dan engkau expect hasil segera, engkau di level yang kedua. Tapi kalau engkau berkata, aku menyiapkan untuk sesuatu yang lain, aku mengintrodusir ministrinya orang lain, engkau seperti Yohanes. Tapi kalau engkau berani berkata begini, sekalipun sampai seumur hidupku aku tidak pernah menikmati apa yang Tuhan sebetulnya janjikan. Dia berkata, sekalipun untuk generasi mendatang setelah aku akan terus melayani engkau dengan sebaik-baiknya. Berani saudara berkata begitu. Dan untuk membuat kita kuat, Yeremia mengerti makanan untuk rohnya. Apa itu? Firman Tuhan. Bagaimana mungkin firman kita bisa terima kalau tidak ada kehidupan dalam roh kita? Saya mau katakan begini, hanya orang yang rohnya sehat, orang itu akan bisa menikmati makan firman dengan baik. Kalau orang itu rohnya sakit, saat teduhnya hanya baca buku renungan harian, Anda baca satu halaman, Anda berdoa 2 menit, lalu selesai Anda berkata, aku sudah saat teduh. Oh sudah ketemu Tuhan. Kemana? Ya dengan iman, ketemu sudah, pokoknya ada dia. Terus ya kerja sekarang. Saya berkata, sakit rohmu sebetulnya. Hanya kalau orang itu rohnya sehat, dia bisa menikmati firman dengan segenap hatinya. Dia bisa nikmati, dia bisa nikmati, dia bisa nikmati. Dan itu yang membuat rohnya kuat. Dan dia berkata, sukacita itu meluap dari hatinya. Saudara, hanya orang-orang yang rohnya sehat, orang itu akan dengan gembira membacakan firman-Nya. Cuma banyak orang Kristen menjadikan firman Tuhan pengganti obat tidur, saudara. Sekarang ada obat tidur lagi, Piala Dunia. Makanya banyak orang gak datang dari pagi nonton Piala Dunia rumahnya saudara. Itu obat ngantuk yang luar biasa. Saya mau katakan buat saudara, kalau roh kita sehat, engkau akan makan firman. Dan itu ketahuan. Dari cara bicaramu, cara engkau nyampaikan firman ketahuan, tidak mungkin ditipu. Engkau berkata, Pak, saya bukan seorang pengkhotbah. Tidak butuh seorang pengkhotbah untuk menyalurkan apa yang dari rohnya keluar, saudara. Kalau yang keluar dari perkataanmu itu nothing, karena engkau tidak punya apa-apa. Nah dengar, Yeremia terima panggilan yang paling berat dalam hidup manusia. Dia bisa kuat karena firman. Kalau hal yang sama jadi bagian dari kehidupan kita, saudara juga akan kuat, solid di hadapan Tuhan. Kalau tidak, saya jamin saudara, engkau yang jadi Kristen kamuflase. Engkau tipu dirimu sendiri, tapi tidak pernah bisa engkau tipu Tuhan. Dan Roh Kudus berkata, ada banyak orang-orang di sini. Saudara sudah melayani, saudara aktif, sepertinya begitu. Tapi dengan Tuhan kau tidak pernah punya hubungan relationship yang baik. Saya pernah ketemu dengan beberapa orang
Kan dulu pernah sharing-sharing firman. Tapi sekarang ketika kami berbicara, tidak pernah lagi keluar firman itu. Tetap dalam Tuhan, mungkin masih melayani, tapi gak pernah keluar lagi firman itu dari mulutnya. Habis, saudara. Bocor, gembos, kurang. Gak penuh lagi hidupnya. Berkurang firman dalam hidupnya. Hati-hati, saudara. Hanya kalau engkau cari Allah segenap hatimu, saudara akan tahu hidupmu akan dirubah dan engkau akan kuat. Coba buka Ibrani, saudara. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-29. Ibrani 11 ayat 23 sampai 29. Ada seorang teman pernah cerita dengan saya bersyukur dia jujur. Dia cerita akan kejujurannya. Saya tangkap kejujurannya lah. Satu kali kedatangan seorang teman dia yang juga aktif dalam pelayanan. Lalu teman ini menasihati begini, kamu jangan hanya aktif dalam pelayanan, kamu harus cari Tuhan setiap hari. Doa, cari dia segenap hati, cari wajahnya sungguh-sungguh sampai kamu ketemu dengan dia, merasakan hadiratnya, ada persekutuan pribadi dengan dia. Jangan hanya pelayanan tok, katanya. Iya, temannya manggut-manggut. Terus didoakan temannya, Tuhan biar teman saya ini cari engkau sungguh-sungguh. Lalu temannya pulang, dia masuk kamar, dia berkata, Tuhan, aku munafik Tuhan. Aku sendiri tidak berbuat itu, aku suruh orang lain begitu. Ya Tuhan, ampuni aku ini munafik. Saya bilang jujur kamu. Masih dicari orang-orang seperti itu, saudara, yang berani berkata, ya munafik Tuhan. Bisa nasihati begitu luar biasa, teori begitu luar biasa. Saya bilang percuma kalau kau tidak mengerjakan dalam hidupmu. Amen, saudaraku. Sekarang lihat Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai 29. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dan dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Dengar baik-baik. Dari ayat 23 sampai 29, Alkitab bicara tentang iman daripada Musa. Nah, iman Alkitab berkata dari rema, dari firman Kristus. Sebelum Musa bisa mempraktekkan hidup dalam iman, ayat 23, dia menerima iman dulu dari orang tuanya. Orang tuanya beriman, maka anaknya beriman. Semua yang spiritual harus engkau terima dulu, baru engkau bisa tunjukkan kepada orang lain. Itu prinsipnya. Sebelum Musa bisa menunjukkan kepada dunia dia orang yang beriman, ayat 23, orang tuanya karena iman menyelamatkan dia. Musa terima iman, maka dia bisa menunjukkan iman kepada dunia. Alkitab berkata, Paulus berkata, apa yang kamu dapat itu kamu terima semuanya. Oleh karenanya, makin kita tidak menerima apapun dari Tuhan, tidak mungkin kita bisa memberi apa yang tidak kita terima, saudara. Saya buktikan, coba buka surat Korintus, saudara. Lihat surat Korintus. Paulus menegur akan orang-orang ini.
1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7, 6 dan 7, maaf. 1 Korintus 4 ayat 6 dan 7. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. 7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Perhatikan ini. Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Paulus mau berkata, segala hal yang rohani yang disalurkan lewat kehidupan kita itu bukan dari diri sendiri. Kita harus pertama-tama terima apa yang dari Allah. Istilahnya, kita ini hanya reflektor, hanya refleksi, memberikan refleksi kepada apa yang Allah beri. Nah, hidupmu, perkataanmu, apakah itu mulia atau hina, tergantung apakah engkau terima dari Allah atau tidak sama sekali. Kalau perkataan kita, sikap kita itu hal yang hina, itu jelas tidak mungkin dari Allah. Tapi yang mulia berasal dari Tuhan. Nah, kalau setiap hari tidak pernah kita terima yang dari Allah, tidak diisi dari Tuhan, maka hidup kita akan lemah. Kenapa orang Kristen bisa lemah imannya? Karena tidak pernah punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan bagi dia sebetulnya tidak ada. Pernah merasakan? Ya tidak. Dijamah? Ya belum. Kok melayani? Seneng. Hanya itu yang dikerjakan. Makanya habis rohnya, saudara. Saudara, Musa bisa beriman. Ayat 24, 25, 26, 27, 28, 29. 6 ayat menceritakan karena iman, karena iman, karena iman. Ayat 23, dia terima dari orang tuanya iman, membuat dia bisa beriman. Contoh kedua itu Daud. Satu kali Daud berkata begini, ketika dia jadi raja ya, dia berkata begini, apakah masih ada anak daripada Saul? Coba dibaca aja 2 Samuel, saudara. 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat pertama. 2 Samuel 9 ayat yang pertama. 2 Samuel pasal 9 ayat yang pertama. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Siba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Ini aneh, saudara. Kalau raja memerintah, maka semua bekas musuhnya dan keluarganya biasanya ditumpas habis. Kenapa? Karena mereka akan jadi bibit pemberontakan. Tapi Daud beda sekali. Dia tanya, masih adakah anaknya Saul, bekas orang yang mau bunuh dia, bekas pemimpin yang dirasuk setan? Dia tanya, masih ada enggak anaknya Saul? Dan dia berkata, aku akan memberikan, menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Kok bisa? Akhirnya ketemu Mephiboset, diajak makan semeja dengan dia, dikembalikan semua tanah bapaknya untuk digarap bagi dia sendiri. Mephiboset tinggal dengan Daud, makan semeja dengan Daud. Kenapa orang ini bisa memberikan kasih yang dari Allah? Ingat, Allah pernah berkata, aku telah menemukan Daud, a man after my own heart, buah hatiku sendiri. Oleh karena Daud merasakan kasihnya Allah, dia terima yang dari Allah, kasih Allah, maka dia bisa mempraktekkan kasih itu kepada orang lain. Segala sesuatu yang engkau bisa berikan kepada orang lain,
Itu pertama-tama pasti karena engkau telah merasakan dari Allah terlebih dahulu. Orang yang belum pernah bisa terima pewahyuan dari Tuhan tentang iman, tentang Allah yang besar, tidak mungkin orang ini beriman. Orang yang belum pernah merasakan akan kasih Allah yang begitu kuat dalam hidupnya, tidak mungkin dia mengasihi. Orang yang belum pernah merasakan Allah memberi berlimpah dalam hidupnya, tidak mungkin dia murah hati, saudara. Semua hal rohani dari kita itu hanya refleksi dari apa yang pernah Allah berikan dalam kehidupan kita. Kalau engkau bisa bicara firman, engkau bisa bicara firman Allah kepada orang lain, itu karena engkau menemukan dia dan engkau makan firmannya. Bukan cuma baca, saudara. Makan firmannya, engkau akan bicara firman kepada orang lain. Nah, saya jumpai bahkan banyak hamba Tuhan hanya kuat kalau di mimbar dengan apa yang dia tulis. Ketika diajak bicara, tidak pernah keluar firman dari hidupnya. Saya mau sampaikan demi kasih Allah, kita hanya reflektor, kita hanya cermin yang memantulkan cahaya yang dari atas. Kalau cermin hidup kita ini bisa menangkap cahaya yang dari atas, akan bisa memantulkan kepada yang lain. Kita seperti bulan, saudara, memantulkan cahaya matahari untuk bumi ini, menerai kegelapan yang ada. Kita hanya reflektor, hanya merefleksi, memantulkan kembali apa yang kita terima. Saudara, engkau tidak pernah bisa memberi apa yang engkau tidak punya. Dan ini yang sedih sekali, saudara. Secara manusia bisa kita coba tutup, tapi secara roh tidak mungkin kita bisa menipu akan Tuhan kita. Siapa kita hari ini? Cek dengan orang-orang sekitarmu. Apakah aku spiritual enough? Cukup rohani. Saudara, Yeremia makan firman, Musa makan iman dari orang tuanya, dan dia bergerak dengan iman. Daud makan kasih, pewahyuan kasih dari Allahnya, dan dia mengasihi anak Saul musuhnya. Kok bisa, saudara? Karena itulah sistemnya memang begitu. Kita hanya reflektor, tidak lebih daripada itu. Saudara, kita ini hanya merefleksi sebetulnya. Apa yang kita terima, hanya itu. Saya belajar, saudara, ngati-ngati ya soal nama itu. Kalau ketemu nama yang dari Tuhan buat saudara, itu Anda pelajari itu karena karakter rohmu itu di situ, saudara. Kalau nama asal milih ya enggak apa-apa, milih sing baik-baik, saudara. Raja Alexander gitu, pakai nama gitu boleh juga. Saya mau katakan buat saudara, kita ini merefleksi. Nah, dia itu orangnya gitu. Terima dia. Terima, enggak ditolak, enggak. Entah enggak tidak juga. Tapi aku mau kunyah lagi. Saya bilang, kalau kamu lambat, ya repot, saya bilang. Karena kamu kunyah 2 kali, saya tanpa saya kunyah, saya telan, saya bilang. Dia itu kalau permen sugus, kunyah-kunyah dulu. Saya itu apa ya? Nggak ada, kalau permen ditelat ya mendelik kan, permen ditelat, ditelen. Itu. Saya nggak tahu dengan saudara yang lain. Ada nggak orang begitu? Tapi kalau diajak ngomong firman ngerti. Kenapa? Dia kunyah betul. Dirasakan betul. Rumput dimakan dulu, telan, keluarkan lagi, kunyah lagi. Itu karena firman dikunyahi, ngerti. Ada orang-orang yang gini, saudara, kasih makan kayak anak kecil, masuk mulutnya, cuma dimutnya di mulut. Makan, iya. Orang tuanya pergi, buang, dilepeh lagi, dimuntahkan lagi, nggak makan, ngopong, buang gitu. Sudah, begitu aja. Dan itu yang membuat roh kita sakit pada akhirnya. Ngerti, saudara? Jadi kalau Anda ngerti, mestinya dikoreksi ya. Karena tadi spirit roh saya duka sekali. Dan saya tahu itu perasaan daripada Roh Kudus.
Ada orang-orang yang secara waktu sebetulnya saudara sudah bisa berdiri dan berkata, ini loh firman Tuhan. Bukan karena baca buku Anda sharingkan ke orang, semua orang juga bisa. Tapi engkau makan dengan rohmu, lalu engkau bicara dengan orang apa yang Allah wahyukan dalam hidupmu. Saya berkata, kalau Yeremia kuat, saudara akan kuat. Nehemia berkata, sukacita Allah itu adalah kekuatanku. The joy of the Lord is my strength. Yeremia berkata, sukacita dia dapat ketika dia makan firman Tuhan. Hanya itu kekuatan kita. Kalau tidak, dengan apa lagi kita mau kuat, saudara? Nggak bisa. Kecuali kita mengandalkan akan Tuhan kita. Amen, saudara. Ngerti? Ada panggilan-panggilan mulia seperti itu. Saya ingin setiap kita belajar, tangkap di dalam rohmu. Saya ceritakan hari Kamis yang lalu. Cerita orang Surabaya. Yang sudah dengar rasa tertawa dulu. Jadi saya kan hari Selasa malam di Full Gospel di Surabaya. Ada orang cerita akan pengalamannya. Saya berkata, seringkali orang itu dia ceritakan kemalangannya dan dia terimakan berkat Allah yang besar dari kemalangan itu. Tapi akhirnya cuma mimpi ternyata. Saya berkata, kadang-kadang orang itu expect-nya begitu. Kemalangan kita hari ini adalah berkat Tuhan di balik semua itu yang aku bisa segera nikmati. Belum tentu, saudara. Kalau panggilan kita seperti Yeremia, kita akan belajar, kita akan tahu betapa Tuhan itu baik. Yang ketika diceritakan itu hanya mimpi, semua orang kecewa karena berkat yang dia terima di tangannya itu tidak dia dapatkan. Pak Adi pernah cerita di Bandungan, Anda ingat pendeta dari Jawa Timur ini. Satu kali pendeta ini ke Jakarta katanya. Dia nginep di rumah adiknya, lalu mau pulang diajak jalan-jalan ke Pasar Senen, mau dibelikan oleh-oleh, ini pendeta desa. Lalu kemudian dia disuruh oleh adik iparnya tunggu di luar. Nah, dia mau tunggu di luar karena sungkan. Dia disuruh pegang tasnya, tas belanja, warnanya kembang-kembang gitu, dia pegang. Ketika dia nunggu adiknya di luar toko, itu ada sepasang suami istri orang Amerika lewat. Waktu ngelewati dia, istrinya teriak, "Nah ini tas saya yang hilang," katanya. "Ini copetnya." Jadi rupanya perempuan ini punya tas yang persis sama dengan yang dipegang pendeta itu. Dia merasa hilang tasnya di pasar itu. Dia teriak, "Ini copetnya." Lalu kemudian dibawa, wah rame sekali, akhirnya mau dibawa kantor polisi. Kantor polisi, ketika mau masuk mobil daripada orang Amerika ini, waktu bagasi di belakang dibuka, ternyata tas yang persis sama itu ketinggalan di mobil. Ingatnya perempuan ini dia bawa, hilang, dicopet. Nggak taunya ini barang di mobil, saudara. Nah akhirnya pendeta ini marah-marah, minta ganti rugi. Akhirnya tawar-menawar sampai pada waktu 300.000 atau apa, 300.000 rupiah. Nah waktu itu sudah hampir diberi. Tiba-tiba ada orang yang teriak panggil namanya. Dia buka matanya, ngimpi ternyata, saudaraku. Dia pikir itu uang dia pakai untuk beli motor trail katanya, untuk ke desa-desa. Sudah hampir di tangan 300.000, ternyata ngimpi, saudara. Lalu semua yang dengar tuh, oh kok cuma ngimpi, sayang ya. Kalau itu sungguh-sungguh kan, wah luar biasa. Orang sengsara dulu, lalu kemudian diberkati Tuhan. Semua cari begitu. Tapi Yeremia sengsara dulu, sengsara lagi, tambah sengsara, makin sengsara, sangat sengsara, lalu mati, saudaraku. Hanya itu yang dia ingat dalam hidupnya. Kuat nggak seperti itu? Wah jangan Tuhan, saya tak yang rendah aja, level pertama. Pokoknya urip rak kurang, bojo rak nyeleweng, anak-anak dadi, kawin mentas kabeh, tak tinggal mati, warisan masing-masing 10 miliar, cukup buat saya Tuhan. Nah kalau cuma begini tok, saudaraku ya, ya sudah. Kalau kelakon itu saudara ya. Kalau enggak ya silahkan terbelit hutang belum kebayar, mati karena kaget-kaget ditagih tukang kredit. Nah karena hanya begitu ya silahkan monggo. Menurut saya ada panggilan yang lebih mulia, tapi itu harus dibuktikan, di-proof dari hidupmu sendiri. Nanti malam saya bicara tentang tongkat Musa, tapi saya mau Anda dengar dulu ini pesan Tuhan buat pagi ini. Amen lagi.
Ayo kita berdiri bersama.